Apa yang membuat seseorang tetap menarik dan tak tertahankan setelah usia 65 tahun? Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bukan soal penampilan, bukan soal berusaha tampil muda. Daya tarik sejati datang dari cara Anda membawa diri, cara berpikir, dan bagaimana Anda membuat orang lain merasa. Orang-orang yang diam-diam memikat tak perlu mencari perhatian. Mereka punya aura alami yang membuat orang ingin dekat. Dan kabar baiknya, kualitas seperti ini tidak ada hubungannya dengan usia. Anda bisa mulai mengembangkannya kapan saja. Dalam video ini, saya akan membagikan 6 cara untuk menjadi pribadi yang menarik, dihargai, dan disukai secara alami antara usia 65 hingga 80 tahun. Cara-cara ini sederhana, tapi berdampak besar. Tonton sampai akhir, karena yang terakhir sering dilupakan, tapi justru paling kuat. Kalau Anda suka video seperti ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Keyakinan diri yang tenang. Ada sesuatu yang tak terbantahkan memikat dari seseorang yang membawa dirinya dengan keyakinan diri yang tenang. Bukan kesombongan, bukan ambisi untuk diakui, tapi ketenangan yang terasa kuat, keyakinan yang tidak tergoyahkan, yang secara naluriah membuat orang menoleh dan memperhatikan, meski orang itu bahkan tak mencoba. Keyakinan seperti ini tak datang dari banyak bicara, atau dari keinginan untuk meyakinkan orang lain. Ia tumbuh dari dalam, dari pengenalan yang jujur atas diri sendiri, dan penerimaan yang utuh terhadap siapa kita sebenarnya. Orang yang memilikinya tak butuh validasi dari luar. Mereka sudah memberi itu pada diri mereka sendiri. Mereka tak merasa perlu mendominasi percakapan, karena mereka tahu nilai diri mereka tidak perlu diteriakkan. Justru kekuatan tenang merekalah yang paling memikat. Orang-orang seperti ini tidak haus akan pengakuan. Mereka tidak tergoda untuk menjelaskan atau membuktikan apa-apa. Mereka tahu mana yang penting dan mana yang bisa dilewatkan. Dan justru karena itu, kehadiran mereka membawa bobot. Menarik tanpa harus mencolok. Memikat tanpa harus berusaha keras. Lalu, bagaimana cara mengembangkan keyakinan diri yang tenang seperti ini? Pertama, kenali dan hargai kekuatanmu, dan terima ketidaksempurnaanmu. Keyakinan bukan berarti sempurna, tapi nyaman menjadi diri sendiri. Kedua, berbicaralah seperlunya. Dengarkan lebih banyak. Orang yang benar-benar percaya diri tidak tergesa mengisi keheningan. Mereka memberi ruang. Mereka memilih kata-kata dengan cermat. Dan karena itu, setiap kata mereka terasa berarti. Ketiga, bergeraklah dengan kesadaran. Cara kamu melangkah, cara kamu duduk, bahkan cara kamu menatap orang. Semua itu berbicara tentang seberapa nyaman kamu dengan dirimu sendiri. Keyakinan sejati bukan tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi berakar. Dan saat kamu punya kehadiran seperti itu, kamu tak perlu melakukan hal besar untuk membuat orang tertarik. Karena energi yang tenang dan mantap akan selalu menarik perhatian, tanpa kamu perlu meminta. Nomor 2, kekuatan mengatakan lebih sedikit, tapi bermakna lebih banyak. Ada sesuatu yang memikat, yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya dari seseorang yang tak merasa perlu mengisi setiap keheningan. Seseorang yang bicara seperlunya, tapi setiap kata yang keluar terasa berarti. Yang mendengarkan dengan sepenuh hati, bukan hanya menunggu giliran untuk membalas. Mereka tahu, kata-kata punya bobot, dan semakin sedikit yang mereka ucapkan, semakin kuat dampaknya. Di dunia yang bising ini, di mana semua orang berlomba untuk didengar, justru mereka yang diam dan tenanglah yang paling menonjol. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan semuanya, tidak merasa perlu selalu punya jawaban. Mereka memilih diam ketika orang lain terburu-buru bicara, dan ketika akhirnya mereka angkat suara, semua orang memperhatikan. Karena setiap kata yang keluar terasa seperti pilihan, bukan reaksi. Orang-orang seperti ini memahami satu hal penting. Misteri itu kuat. Mereka tidak membuka semua sisi dirinya sekaligus. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk penasaran, untuk perlahan-lahan mengenal siapa mereka sebenarnya. Dan semakin seseorang penasaran, semakin dalam daya tarik itu tumbuh. Lalu, bagaimana caranya memiliki kehadiran seperti ini? Pertama, ambil jeda sebelum bicara. Jangan buru-buru menjawab. Seringkali, satu kalimat yang dipikirkan matang
jauh lebih bermakna daripada 10 yang keluar tergesa-gesa. Kedua, dengarkan lebih banyak. Jadilah seseorang yang benar-benar hadir saat orang lain berbicara. Karena orang yang merasa didengarkan akan selalu ingin kembali. Ketiga, peluk kekuatan misteri. Kamu tidak harus membagikan segalanya tentang dirimu di awal. Biarkan orang mengenalmu perlahan. Biarkan mereka penasaran. Karena keheningan yang terarah itu magnetis, itu membekas. Dan jika kamu pernah bertemu seseorang yang kehadirannya tenang tapi tak terlupakan, yang bahkan dalam diamnya bisa membuatmu merasa didengar dan dimengerti, maka kamu tahu persis apa yang dimaksud di sini. Nomor 3, keanggunan tanpa usaha dari rasa hormat pada diri sendiri. Tak ada yang lebih memikat secara diam-diam daripada seseorang yang tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri. Seseorang yang berjalan dengan tenang, tapi penuh martabat, yang tak ragu menetapkan batasan, bukan karena dingin, tapi karena ia tahu nilainya. Rasa hormat diri semacam ini bukan tentang menjadi angkuh atau sulit didekati. Ini tentang memiliki standar, tentang menyadari apa yang layak kamu terima dan apa yang tidak. Orang yang menghormati dirinya tidak akan mengorbankan ketenangan demi membuat orang lain nyaman. Dan justru karena itulah mereka menarik. Mereka tidak berusaha memikat siapapun, tapi entah bagaimana orang lain merasa ingin lebih dekat. Mereka yang memiliki rasa hormat diri tidak butuh validasi dari luar. Mereka tak mengejar perhatian, tak memaksakan diri agar diterima. Mereka tahu bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada persetujuan sementara. Dan dari sanalah pesona sejati terpancar, tanpa usaha, tanpa paksaan. Jadi, bagaimana kamu bisa memiliki keanggunan seperti ini? Pertama, lindungi energimu. Jika sesuatu terasa menguras, kamu berhak untuk mundur. Kedamaianmu bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Kedua, belajar mengatakan tidak, tanpa merasa bersalah. Orang yang paling dihormati bukanlah mereka yang selalu setuju dengan semua hal, tapi mereka yang berani menjaga diri. Ketiga, bawa dirimu seperti seseorang yang tahu nilainya. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan keyakinan. Berjalanlah dengan tenang, bicara dengan jelas, dan jangan merasa perlu menjelaskan mengapa kamu layak dihargai. Orang akan merasakannya, bahkan sebelum kamu berbicara. Karena rasa hormat diri itu terpancar dari caramu menatap, caramu berdiri, caramu berbicara. Dan keanggunan semacam ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Itu lahir dari dalam. Dan ketika kamu memilikinya, orang-orang akan memperhatikan tanpa kamu harus memaksa. Jika kamu sedang belajar menghargai dirimu lebih dalam, tulis nomor 3 di kolom komentar. Mungkin itu adalah langkah kecilmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Nomor 4, daya tarik. Diam-diam dari seseorang yang hadir sepenuhnya. Di dunia yang terus bergerak cepat, di mana notifikasi tak henti berdenting dan perhatian terpecah ke segala arah, ada satu hal yang terasa sangat langka. Kehadiran penuh. Orang yang benar-benar hadir, mereka tidak hanya ada secara fisik, mereka ada dengan seluruh diri mereka. Mata, telinga, hati, dan jiwa. Mereka tidak terburu-buru menyelesaikan percakapan. Mereka tidak melirik ponsel diam-diam atau memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Mereka ada untukmu. Dan entah bagaimana, itu terasa magis. Kamu bisa merasakannya dari cara mereka menatap matamu, dari bagaimana mereka mendengarkan, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Kamu tahu, mereka tidak sekadar menunggu giliran bicara. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang kamu rasakan. Dan perhatian seperti itu jarang, karena itu pula begitu berharga. Orang-orang seperti ini punya ketenangan yang menular. Saat kamu berbicara dengan mereka, kamu merasa penting, dihargai, dilihat. Bahkan tanpa mereka mengatakan banyak hal, kamu tahu, kamu didengar. Dan kehadiran seperti itu tak hanya muncul dalam percakapan. Ia hadir dalam cara mereka menyeruput kopi pagi dengan tenang. Dalam bagaimana mereka menikmati sinar matahari yang menyelinap di antara pepohonan. Mereka ada di momen, dan karena itu mereka hidup lebih dalam. Mereka menyentuh kehidupan dengan cara yang kita sering lupa. Lalu, bagaimana kamu bisa menjadi sosok yang hadir sepenuhnya? Pertama, singkirkan gangguan. Saat seseorang bicara padamu, berikan perhatian penuhmu.
Itu adalah hadiah paling langka yang bisa kamu berikan. Kedua, perlambat. Nikmati momen seperti kamu benar-benar ingin mengingatnya. Entah itu obrolan sederhana, makanan hangat, atau hanya jalan kaki di pagi hari, hadirlah seutuhnya. Ketiga, lakukan kontak mata. Dengarkan dengan maksud, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk benar-benar merasakan. Karena saat seseorang merasa didengarkan, mereka akan mendekat, bukan karena kamu memikat mereka, tapi karena mereka merasa aman bersamamu. Hadir sepenuhnya bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi menjadi lebih banyak, dan orang-orang yang bisa melakukan ini, mereka sulit dilupakan. Nomor 4. Daya tarik. Diam-diam dari seseorang yang hadir sepenuhnya. Di dunia yang terus bergerak cepat, di mana notifikasi tak henti berdenting, dan perhatian terpecah ke segala arah, ada satu hal yang terasa sangat langka. Kehadiran penuh. Orang yang benar-benar hadir, mereka tidak hanya ada secara fisik, mereka ada dengan seluruh diri mereka, mata, telinga, hati, dan jiwa. Mereka tidak terburu-buru menyelesaikan percakapan. Mereka tidak melirik ponsel diam-diam atau memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Mereka ada untukmu, dan entah bagaimana itu terasa magis. Kamu bisa merasakannya dari cara mereka menatap matamu, dari bagaimana mereka mendengarkan, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Kamu tahu, mereka tidak sekadar menunggu giliran bicara. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang kamu rasakan. Dan perhatian seperti itu jarang, karena itu pula begitu berharga. Orang-orang seperti ini punya ketenangan yang menular. Saat kamu berbicara dengan mereka, kamu merasa penting, dihargai, dilihat. Bahkan tanpa mereka mengatakan banyak hal, kamu tahu, kamu didengar. Dan kehadiran seperti itu tak hanya muncul dalam percakapan. Ia hadir dalam cara mereka menyeruput kopi pagi dengan tenang. Dalam bagaimana mereka menikmati sinar matahari yang menyelinap di antara pepohonan. Mereka ada di momen, dan karena itu mereka hidup lebih dalam. Mereka menyentuh kehidupan dengan cara yang kita sering lupa. Lalu, bagaimana kamu bisa menjadi sosok yang hadir sepenuhnya? Pertama, singkirkan gangguan. Saat seseorang bicara padamu, berikan perhatian penuhmu. Itu adalah hadiah paling langka yang bisa kamu berikan. Kedua, perlambat. Nikmati momen seperti kamu benar-benar ingin mengingatnya. Entah itu obrolan sederhana, makanan hangat, atau hanya jalan kaki di pagi hari, hadirlah seutuhnya. Ketiga, lakukan kontak mata. Dengarkan dengan maksud, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk benar-benar merasakan. Karena saat seseorang merasa didengarkan, mereka akan mendekat, bukan karena kamu memikat mereka, tapi karena mereka merasa aman bersamamu. Hadir sepenuhnya bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi menjadi lebih banyak, dan orang-orang yang bisa melakukan ini, mereka sulit dilupakan. Nomor 6. Daya tarik magnetis dari kehidupan yang dijalani dengan bijaksana. Ada sesuatu yang tak bisa disangkal, tak bisa dihindari tentang seseorang yang menjalani hidupnya dengan penuh makna. Bukan seseorang yang suka membual tentang masa lalunya, tapi seseorang yang mengenakan sejarahnya dengan penuh ketenangan. Seperti mantel yang pas dan nyaman, penuh martabat. Mereka tak perlu berusaha menarik perhatian. Kehadiran mereka sendiri sudah menceritakan kisah. Seiring bertambahnya usia, kita memiliki pilihan. Kita bisa terus terjebak dalam penyesalan, berharap segala hal berbeda. Atau kita bisa merangkul semua yang telah kita jalani, belajar dari setiap momen, dan membiarkan pengalaman itu membentuk kita menjadi seseorang dengan kedalaman, karakter, dan kedamaian yang hanya datang dari hidup yang dijalani dengan bijaksana. Individu yang paling memikat, diam-diam, adalah mereka yang telah memilih untuk merangkul setiap fase kehidupan. Mereka sudah melalui banyak hal, belajar dari kesalahan, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kehadiran seperti itu langka. Banyak orang yang semakin tua bisa terjebak dalam kepahitan atau nostalgia. Namun mereka yang benar-benar magnetis adalah mereka yang merangkul kehidupan dengan sepenuh hati. Mereka hidup sepenuhnya di masa kini, mengetahui bahwa setiap kerutan, setiap garis tawa, setiap pengalaman telah menjadikan mereka sosok yang luar biasa. Lalu, bagaimana caranya mewujudkan hal ini dalam hidupmu? Pertama, terima cerita hidupmu.
Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Pengalamanmu sudah cukup membentukmu menjadi pribadi yang menarik. Kedua, jangan berhenti belajar. Orang-orang yang paling menarik adalah mereka yang selalu ingin tahu, selalu ingin berkembang, tak peduli berapa usia mereka. Ketiga, hiduplah dengan rasa syukur. Mereka yang menghargai hidup, apapun tahapannya, memancarkan kecantikan yang tenang dan menarik perhatian. Karena pada akhirnya, usia bukanlah sesuatu yang mengurangi daya tarikmu. Justru, ia menyempurnakannya. Semakin kamu merangkul siapa dirimu sekarang, semakin alami kamu menjadi magnetis, dan itu yang membuatmu tak tertahankan. Saat kita sampai di akhir video ini, mari kita renungkan 6 kualitas yang telah kita bahas. Ini bukan soal penampilan atau usaha untuk menarik perhatian, melainkan bagaimana kita membawa diri, memperlakukan orang lain, dan menjalani hidup dengan makna. Mereka yang paling magnetis bukan karena mengejar perhatian, tapi karena hadir dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Kualitas-kualitas ini bukan tentang mengubah siapa diri Anda, tapi merangkul kehadiran alami Anda yang memikat orang di sekitar. Jika Anda merasa terhubung dengan salah satunya, itu berarti Anda sudah di jalur yang tepat. Menjadi magnetis bukan soal usaha keras, melainkan melepaskan apa yang tidak mendukung dan menerima diri sepenuhnya. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Kualitas mana yang paling mengena di hati Anda? Apakah sudah ada dalam diri Anda, atau ada yang ingin Anda kembangkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Kami sangat menghargainya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.